warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ahmad Irayuda, NIM 2032000250. Pada kali ini saya akan menjawab ujian ataupun menganalisa dari ujian konkret saya bersama Ketua Penguji Bapak Dr. Haji Samsul Huda. Yang mana di sini saya akan menjawab ataupun mempresentasikan dari jawaban ujian konkret saya. Yang pada bagian yang pertama yaitu uraian tentang Pancasila dalam kehidupan Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait Pancasila dalam kehidupan Islam. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana sila pertama ini menjelaskan hubungan antara manusia dan Tuhannya. Yaitu dalam Islam disebut hablum minallah. Dalam sila ini kedudukan manusia ialah sebagai hamba. Allah adalah Tuhannya. Hal ini sesuai dengan kandungan yang sejalan dengan ajaran tauhid dalam Islam yang memiliki 3 makna, yakni ialah Tuhan yang Maha Esa pada zatnya, terus pada sifatnya, dan pada lafalnya. Maksudnya adalah Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menyamai sifat Allah. Dan hanya Allah lah yang mampu membuat semua perbuatan dengan perintahnya. Yang sesuai terkandung dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana yang artinya Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada satupun yang setara dengannya. Jadi jelaslah bahwa dalam Islam umat manusia mengakui adanya satu Tuhan yang harus disembah dan diyakini keberadaannya. Begitu juga dengan Pancasila yang menyatakan bahwa ketuhanan itu satu. Selanjutnya pada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini yang mana menjelaskan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Yang mana di dalam Islam disebutkan hablum minan nas. Sila kedua ini memiliki 3 makna juga. 3 makna kata kemanusiaan, yaitu kemanusiaan yang berhubungan dengan manusia itu sendiri, dengan penghargaan kedudukan yang dimilikinya, terbebas dari perbudakan, serta hati dan jiwa yang merasa bebas dari tekanan. Keadilan merupakan sikap yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal tersebut merupakan tindakan yang berkaitan dengan ketakwaan Allah. Karena bentuk keadilan itu sendiri kemanusiaan yang bermakna tidak berat sebelah. Dalam pandangan Islam terdapat keterkaitan antara hukum dan juga keadilan, sebab dibuatnya hukum untuk menegakkan suatu keadilan. Allah sendiri menegakkan kedudukan hukum tertinggi dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Pancasila khususnya sila kedua ini, hakikatnya manusia adalah makhluk yang harus menjunjung tinggi nilai keadilan tersebut, walaupun nilai keadilan ini berlaku juga untuk seluruh makhluk Allah lainnya. Selanjutnya yaitu sila ketiga, yang mana persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mencerminkan persaudaraan sesama manusia, sesama umat,
manusia yang hidup di bumi Allah ini ialah suatu kesatuan, tidak ada satupun perbedaan di antaranya, karena pada dasarnya tidak ada satupun perbedaan yang mampu diukur oleh kaca penglihatan manusia, baik dalam derajatnya ataupun kedudukan di hadapan manusia lainnya. Karena Allah lah yang boleh mengukur sebagaimana tinggi rendahnya kita di hadapannya. Itu karena itulah kita sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kita tetap satu. Nah, walaupun kita di Indonesia ini banyak ras, suku, bangsa, agama, akan tetapi kita disatukan dalam lingkup yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka itulah disebut Persatuan Indonesia pada sila ketiga. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menjelaskan betapa pentingnya aspek kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah. Itu sejalan dengan nilai kebaikan dalam ajaran Islam. Musyawarah merupakan jalan yang tepat guna mendapatkan solusi dari suatu persoalan. Semua pihak yang memberikan pendapat yang mana hasil dari musyawarah pun merupakan kesepakatan bersama yang harus dijalani dengan penuh penerimaan. Konsep Islam terkait musyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan disebut dengan nama syurah atau musyawarah. Nilai yang terkandung dalam sila keempat ini menegakkan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk sependapat dengan keputusan kita, karena bermusyawarah itu kita dapat mempererat hubungan persaudaraan kita dengan sesama, dan kita bisa saling menghormati tanpa adanya perbedaan. Memang betul perbedaan itu pasti ada, akan tetapi dengan dimusyawarahkan perbedaan tersebut, itu bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pada sila kelima ini mencerminkan nilai keadilan yang masih berhubungan dengan prinsip keadilan dalam sila kedua. Makna keadilan ini merupakan bentuk harapan dari sila-sila sebelumnya, yang berarti setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan. Hal ini meliputi baik dalam bidang sosial, hukum, budaya maupun lainnya. Keadilan sosial merupakan tuntutan dalam memberikan jaminan kepada setiap masyarakat agar memerlukan seluruh masyarakat secara adil, agar tidak ada golongan kuat yang menindas golongan lemah atau golongan rendah, dan tidak ada satupun golongan yang menguasai kekayaan negara untuk kepentingan pribadi sekalipun. Karena pada dasarnya negara sendiri bertanggung jawab atas kemakmuran rakyatnya. Pada dasarnya keadilan merupakan bentuk hal yang berhak dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Dengan keadilan maka seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya masing-masing. Mungkin untuk penjelasan ataupun pertanyaan yang pertama mengenai Pancasila dalam kehidupan Islam, inilah yang dapat saya sampaikan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjawab ataupun menjelaskan soal yang kedua, yaitu saya disuruh menjelaskan paradoks tentang manajemen perubahan. Yang mana paradoks pertama yaitu orang akan selalu menerima perubahan.
paradoks ini bagaimana ya, setiap orang untuk menerima perubahan. Nah, perubahan di sini ada dua hal, ada dua yang bisa kita masukkan ke dalam perubahan. Yang mana perubahan yang pertama, yang itu mau tidak mau perubahan tersebut harus kita terima, dan yang perubahan kedua, perubahan itu masih bisa kita bantah atau ketika kita tidak menerima. Saya contohkan atau saya analogikan seperti ini. Ketika ada perubahan di dalam di lingkungan masyarakat, seperti pemerintah desa membuat peraturan baru di desa bahwasanya ketika ada orang meninggal, masyarakat wajib memberikan sumbangan ataupun iuran sebesar 100.000 per kakak. Nah, maka di situ perubahan tersebut kita berhak protes ataupun tidak menerima, dan juga kita berhak meminta alasan mengapa kita diwajibkan iuran 100.000, mengapa kita tidak membuat iuran seikhlasnya saja. Itu tentang perubahan di lingkup masyarakat yang tidak bisa diterima. Nah, yang kedua, perubahan yang mau tidak mau kita harus menerima perubahan tersebut. Nah, contohnya seperti pada 2 atau 3 tahun belakang, bahwasanya kita ketahui di negara kita ini, di negara Indonesia terjadi penyebaran penyakit COVID-19. Nah, yang mana di sini kita diwajibkan memakai masker, dan juga kita anak-anak sekolah diliburkan. Maksudnya di sini bukan diliburkan, akan tetapi belajar daring melalui Zoom. Nah, perubahan ini tidak bisa kita tolak gitu, karena memang ketika kita menolak perubahan ini, maka dampak yang akan terjadi itu bisa berakibat fatal ataupun bisa merugikan banyak orang dan diri kita sendiri. Nah, jadi ketika peraturan dari pemerintah negara Republik Indonesia bahwasanya menyatakan anak-anak yang sekolah maupun di jenjang pendidikan kuliah itu melakukan pembelajaran melalui daring, dan perubahan ini tidak bisa kita tolak gitu, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, inilah paradoks tentang orang akan selalu menerima perubahan. Nah, yang kedua, manajer tahu bagaimana mengolah perubahan. Paradoks ini yang dikatakan manajer itu, seorang manajer itu pasti mengetahui fungsi dari manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Jadi seorang manajer itu memang harus tahu bagaimana dia mengelola setiap perubahan yang ada di misalkan di suatu perusahaan yang dikelola oleh manajer tersebut. Nah, akan tetapi ada juga perubahan yang tanpa adanya seorang manajer ataupun pengetahuan dari manajer, itu perubahan tersebut bisa berjalan sendiri. Balik lagi seperti sekarang kan sudah di era digital ya. Jadi setiap karyawan itu
setiap karyawan perusahaan itu sudah wajib mengenal IT ataupun tentang komputer lah. Nah, jadi perubahan-perubahan yang modern tersebut ya berjalan dengan waktunya tanpa dikelola oleh manajer. Akan tetapi seperti perubahan peraturan yang ada di suatu instansi perusahaan itu memang dikelola utuh oleh manajer. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu input, proses, dan output dalam sistem pendidikan. Yang pertama yaitu input. Input dalam sistem pendidikan adalah sesuatu yang berpengaruh terhadap sebuah proses. Nah, yang mana sesuatu yang berpengaruh dalam sebuah proses tersebut ialah seperti peserta didik yang siap diajarkan, dan yang kedua yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang siap memenuhi suatu proses pendidikan, dan juga di dalam non akademik yaitu seperti sarana prasarana yang siap mendukung sistem dalam pembelajaran, yang kedua dana, dan yang ketiga seperti kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung kegiatan peserta didik. Nah, mengapa hal tersebut sangat berpengaruh terhadap sebuah proses? Karena tanpa adanya peserta didik yang siap untuk diajarkan oleh tenaga pendidik, maka sistem pendidikan itu akan kacau dan tidak berjalan dengan sesuai dengan keinginan. Begitu pula sebaliknya, ketika peserta didik itu ada dan tanpa adanya tenaga pendidik, maka proses tersebut ataupun sistem pendidikan yang ada dalam pendidikan tersebut itu tidak berjalan dengan sesuai yang dengan diinginkan. Selanjutnya yaitu proses. Dalam kegiatan, dalam sistem pendidikan, proses merupakan kegiatan mengelola input untuk mendapatkan output. Mengapa demikian? Karena proses tersebut ialah pengelolaan dari input tadi, seperti yang saya sebutkan tadi. Input tadi itu seperti tenaga pendidik yang siap mengajarkan peserta didik, dan juga peserta didik yang siap diajarkan oleh tenaga pendidik. Nah, itu harus dikelola dalam sebuah proses. Nah, sehingga mendapatkan output sesuai dengan yang diinginkan oleh pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu output. Output adalah hasil yang diharapkan dari input yang diproses. Nah, jadi saya contohkan seperti di dalam pendidikan suatu sekolah menengah kejuruan. Ketika sebuah proses tadi seperti di kejuruan pertanian, proses yang ada di pembelajaran tadi seperti kegiatan pembelajaran itu dalam dunia pertanian, yaitu belajar mengolah tanah yang baik, belajar dari bagaimana hama-hama yang menyerang tanaman. Nah, itu dalam kejuruan pertanian ataupun jurusan pertanian di dalam suatu instansi pendidikan SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, maka ketika proses itu telah dijalankan, maka output yang kita dapat ataupun hasil yang kita dapat dari input yang diproses ialah kita bisa mengetahui bagaimana cara mengolah tanah yang benar, dan bagaimana
cara kita mengetahui jenis-jenis hama yang menyerang tanaman kita, tanaman yang kita tanam. Nah, dan kita bisa mengetahui unsur-unsur hara dari tanah tersebut ketika proses dari input kita jalankan sesuai dengan jalurnya. Nah, masuki poin yang terakhir, yaitu berbagai perubahan di bidang pendidikan. Apa dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut dan bagaimana kepala sekolah memanage perubahan tersebut. Yang pertama yang saya bahas yaitu berbagai perubahan di bidang pendidikan. Nah, saya berikan 2 contoh seperti pada penjelasan saya yang pertama, yaitu perubahan ketika terjadinya penyebaran penyakit COVID-19, maka perubahan akan terjadi secara langsung. Nah, dan yang kedua, seperti yang kita ketahui sekarang, ada yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada sebelumnya yaitu kurikulum K13. Nah, dan sekarang masih diterapkan masih menjadi percobaan kurikulum Merdeka Belajar, dan itu akan terjadi perubahan. Itulah perubahan, 2 contoh perubahan yang ada di bidang pendidikan. Apa dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut? Nah, yang pertama, dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut ialah ketika perubahan pada sistem pembelajaran COVID-19 yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, dampaknya ialah guru cukup kesulitan dalam mengelola ataupun mengajarkan peserta didik, karena pembelajaran itu dilaksanakan melalui daring ataupun online di rumah peserta didik masing-masing. Karena apa? Bahwasanya kita ketahui sekarang banyak guru yang kurang memahami teknologi pada zaman modern sekarang. Karena ya memang betul ada sebagian guru yang sudah memahami teknologi yang modern ataupun sistem yang dijalankan untuk pembelajaran daring. Akan tetapi ada sebagian guru yang memang sudah cukup usia yang belum mampu memahami teknologi yang modern. Nah, itulah mungkin menjadi kesulitan dalam mengajar peserta didik, dan juga peserta didik kurang mendapatkan output dari pembelajaran tersebut. Sangat mungkin lebih susah memahami ketika pembelajaran daring. Nah, yang kedua yaitu perubahan dari kurikulum ke-13 ke kurikulum Merdeka Belajar. Dampaknya ialah ketika guru sudah terbiasa mengajar dari kurikulum ke-13, akan tetapi diubah lagi ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah, yang mana kurikulum Merdeka Belajar itu ialah kita pada kurikulum Merdeka Belajar mencari minat bakat peserta didik tersendiri ataupun peserta didik tersebut. Nah, apa minat yang menonjol di peserta didik tersebut, itu yang diteruskan oleh tenaga pendidik tersebut, ataupun itu yang diharapkan oleh pemerintah ketika membuat kurikulum Merdeka Belajar. Maka itulah disebut yang namanya merdeka. Jadi dia berhak memilih dari
bakatnya masing-masing. Sedangkan yang sebelumnya pada kurikulum ke-13 guru yang seperti berceramah dalam belajar mengajar. Nah, terus bagaimana kepala sekolah memanage perubahan tersebut? Nah, jadi yang pertama, perubahan pada COVID-19 tadi, bagaimana kepala sekolah memanage tersebut? Nah, ketika seorang guru belum memahami sistem pembelajaran daring, seperti kurang memahami ilmu teknologi pada zaman modern sekarang, maka kepala sekolah harus memberikan pelatihan ataupun memberikan pelajaran terhadap guru-guru yang belum memahami sistem pembelajaran online tersebut. Nah, sehingga pembelajaran online tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dan juga pada perubahan kurikulum ke-13 ke kurikulum Merdeka, nah itu tentunya ada beberapa sistem yang diubah dalam pembelajaran. Nah, jadi seorang kepala sekolah harus memberikan pelatihan ataupun memberikan pandangan terhadap kurikulum kurikulum Merdeka Belajar. Jadi para guru bisa mengajarkan kurikulum tersebut kepada peserta didik. Nah, mungkin inilah yang dapat saya jawab dari pertanyaan ujian kompre dengan Ketua Penguji Dr. Haji Samsul Huda MPD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.